Sudah ada komunikasi kah atau hingga hari ini kita masih ada ayun-ayun. Jelas telah kita laporkan ke Polda Metro Jaya 19 Juni beberapa bulan kemarin. Klien kami, pelapor dalam hal ini telah diperiksa, diminta keterangan, klarifikasi di sana, dan 3 orang saksi, termasuk istri beliau, Mbak Sarah. Dan mungkin minggu depan, nanti teman-teman silakan mengkonfirmasi ke Polda Metro Jaya. Insya Allah barangkali ya, kami juga mungkin minggu depan terlapor sudah diperiksa. mungkin bisa ada komentar sampai hari ini masih gini-gini aja, belum ada tindakan dari pihak sekolah tentang komunikasi atau apa, mungkin ada apa-apa. Ya mungkin mereka bingung kali dengan ribuan bukti yang kita punya dari awal sampai akhir. Jadi mungkin saja kita tidak tahu ya apa yang ini, tapi yang jelas kita percaya bahwa bukti yang kita lampirkan, polisi bisa menilai sendiri bahwa ada rekayasa atau fakta, nanti bisa dilihat siapa yang rekayasa, siapa yang fakta. Jadi kita sih optimis dengan izin Allah, bantuan dari lawyer kita Bapak Jama, dan juga masyarakat Indonesia yang tentunya mendoakan kami sampai detik ini. Insya Allah kami optimis. Kita optimis bahwa kepolisian Republik Indonesia pasti membantu mengupas kasus ini dengan baik dan benar dan secara cepat dan tuntas. Bang, tapi kalau nanti ada pihak kepolisian mengedepankan aspek RJ, nggak ada masalah. Emang dari awal pintu perdamaian kami selalu terbuka dari awal hingga sekarang, bahkan di depan. Nah sekarang tergantung mereka, apakah mereka punya perasaan, punya tanggung jawab moral untuk mau duduk menggunakan RJ itu atau tidak. Ya kalau kami itu digunakan dengan baik dan ada pada akhirnya solusi yang bisa ditemukan sama-sama, maka ya bismillah, itu tidak ada masalah soalnya. Cuman ya mesti harus teman-teman tahu bahwa ada satu proses di mana mereka dari awal itu menolak perdamaian itu, menolak mediasi itu. Nah itu yang nanti kita lihat lah. Cuma saya selalu berpesan di mereka, pihak sebelah, bahwa ingat penyesalan itu selalu datang dari belakang. Tidak ada orang hebat di dunia ini, tidak ada orang hebat di Republik ini kecuali kebenaran dan keadilan. Dan kami yakin bahwa teman-teman di Polda Metro Jaya yang amat sangat profesional, amat sangat baik, dan mereka on the track selama ini dalam penegakan hukum. Kita yakin mereka akan bisa mampu mengupas tuntas dalam masalah ini sampai ke akar-akarnya, sehingga kebenaran itu bisa diperoleh oleh mereka, keadilan itu bisa diperoleh oleh mereka. Besarnya jika terjadinya restoratif justice akan meminta uang kembali atau seperti apa? Pasti, karena kan dari awal aja kita nggak mau rame-rame. Dari awal itu mereka tahu bahwa kita sudah meminta mediasi. Dari awal itu udah mediasi tanpa lawyer kami, tapi istilahnya mediasi biasa. Setelah itu kita juga sudah minta lawyer kami dengan minta baik-baik somasi 3 kali ya. 3 kali somasi. Tidak ada niat baik untuk mau menjawab somasi itu dengan kita duduk burung rembuk kira-kira mencari solusi terbaik seperti apa. Itu yang tidak ada hingga hari ini. Artinya belum ada itikat baik. Belum ada itikat baik. Ada. Kami punya nomor telepon, ada di beliau. Setiap somasi kami cantumkan di situ. Masalah juga ada nomor teleponnya, suaminya juga ada nomor teleponnya sama mereka. Kalau mereka ingin menggunakan mediasi atau perdamaian sebagai jalan atau solusi terbaik, ya mestinya mereka harus gunakan. Tapi rasa-rasanya mereka ya sedikit ego, kalau kami mencoba ya. Mereka percaya diri, mereka orang hebat, orang besar, punya kenalan para pejabat di mana-mana. Bahkan ya ada yang menyinggung punya besan pejabat-pejabat tertentu lah. Itu mungkin yang membuat mereka pede. Tapi jangan lupa, manusia, elemen orang itu selalu tergelincir jatuh itu dari batu yang kecil, bukan batu yang besar. Sehingga ya kami cuma berpesan aja sebagai manusia, kita sama-sama saling mengingatkan bahwa klien kami sudah terbuka hatinya, mau membuka diri, membuka pintu perdamaian, ya silakan digunakan. Tapi kalau tidak, ya udah. Kalau Anda gas, kita gas. Besar mungkin total kerugian sendiri mungkin berapa sih? Kalau total kerugian kurang lebih 5 miliar. Tapi kalau dia mau damai, ada beberapa hal yang mungkin kita tidak akan tagih. Tapi kalau bisa ditanya total kerugian kurang lebih 5 miliar. Mungkin kenal sama Mario Teguh sendiri dari kapan sih Mbak? Dan dari... Kalau kenal itu mungkin semua Indonesia kenal dia dari mungkin nonton Golden Face, nonton lihat di media. Kemudian kita pernah ketemu 1 kali di bandara 2018 kami berdua. Pada saat itu Pak MT mau keluar negeri, kami pun mau keluar negeri, ya ketemu gitu aja. Setelah dari situ kita ketemu lagi di Net 89 di trading 2021. Nah dari mulai situlah trading tutup, mereka mulai agresif menghubungi kita untuk hal di luar trading. Gitu. Jadi intinya adalah kerjasama ini terjadi itu atas desakan dan atas permintaan mereka, bukan klien.
di tiket first class. Oke. Karena dia bilang begini, dia tuh mengirimkan lebih dari 12 artis lah ya, kita katakanlah artis, karena saya lihat ya artis papan atas, di mana mereka yakin bahwa artis itu bisa membuat brand mereka laku, jualan mereka laku itu karena seperti itu. Saya pernah jawab kan, Bu, aku nggak perlu kayak gitu juga naik ekonomi, jualanku laku gitu kan. Nah tapi dia bilang lakunya sama nggak uang kamu dengan uang mereka? Oh iya beda juga ya, aku bilang gitu. Nah berarti kalau kamu mau besar seperti mereka, itu caranya bukan pakai cara kamu, jadi harus pakai cara mereka. Nah itulah yang didoktrin kepada kami bahwa kami harus merubah cara kalau paket kami lebih banyak lagi lakunya, karena kami kan jualan online ya. Jadi ibaratnya sudah tahu nih kalau laku ya nggak perlu naik first class kalau menurut kami gitu kan. Gitu. Tapi ada desakan-desakan di mana setiap hari mereka tuh menanyakan, bahkan satu hari setelah kerjasama itu mereka langsung minta 4 negara. Jepang, Korea, Cina, dan New York Fashion Week. Ini satu hari setelah kerjasama dan ini ada buktinya, jadi saya nggak asal ngomong. Kemudian di 2 hari kemudian mereka udah minta ke Spanyol, ke Eropa, dan sebagainya, itu pun ada buktinya. Jadi kalau misalnya ini pun salah satu yang memutus bahwa mereka bilang saya mau naik first class. Logikanya kalau saya mau naik first class ngapain ngajak dia? First class itu loh mahal gitu, dan bukan hanya first class ya, di sana kan hotelnya, berarti kalau saya ajak orang saya harus siap dengan hotelnya, saya harus siap dengan kendaraannya. Jadi daripada saya ajak dia, mending saya ajak anak saya yang selama ini naik ekonomi, saya ajak naik first class kan gitu. Banyak sekali, ada penyanyi inisial maju mundur cantik, pokoknya itu maju mundur cantik itu diomongin lebih dari 6 kali. 6 kali dia bahkan ngirimin fotonya bahwa dilihat satu first class bisa 8 negara diposting. Ada AM tuh artis Indonesia internasional yang itu saya pun ngefans dengan beliau, penyanyi itu luar biasa, itu diomongin dari cara berpakaiannya, maaf bagian intim nya juga diomongin. Terus ada juga yang banyak sih mas, banyak banget. Kenapa? Ada. Makanya saya berani ngomong kayak gini karena buktinya ada. Sebenarnya dari awal ibu bapak kita tuh nggak mau buka ini karena kita tahu ini bakal jadi aib untuk kalian. Tapi karena kalian bilang bahwa saya yang mau naik first class, bahwa saya yang minta kerjasama, mau nggak mau ini saya buka ke publik. Jadi dari awal kalian tahu bagaimana kita tuh tidak mau ke publik seperti ini. Kalau kita mau pansos, dari awal kita ketemu kamu tanggal 15, 13, kamu ajak ketemu kita tanggal 13. Pernah nggak Syara bikin story, hai saya dengan Bu Lina Pak Mario? Tidak pernah, kalian bisa cek. Kalian bisa cek di Instagram saya yang setelah 1 jam saya konversi pers, Instagram saya di-hack. Saya tidak tahu dengan siapa. Instagram saya hilang yang Syara CB sampai sekarang. Setelah saya konversi pers. 1 jam setelah konversi pers. Tidak tahu siapa yang hilang. Sampai sekarang akun @Syara CB itu tidak ada. Kenapa Kak? Udah dicoba cari tahu atau? Saya tidak mencari. Pertama gini, kalau saya mau pansos mungkin saya cari tahu kenapa bisa hilang. Tapi dari awal menurut saya bukan orang yang punya fans yang ditungguin. Mbak Sarah kemana, Mbak Sarah kemana. Saya kemana-mana naik ekonomi, walaupun saya keluar negeri naik ekonomi, dan saya pun jarang posting kecuali momen. Misal saya perginya sama anak saya, apa saya posting. Tapi saya bukan orang yang, saya ke Jepang, atau saya ke mana, atau saya ke Eropa sekalipun, saya nggak pernah yang harus posting dengan saya punya baju dan masihnya, karena kita bukan orang yang bekerja di bidang itu. Gitu. Jadi ketika Instagram saya hilang, saya cuma aneh aja, lucu. Kalau kenapa ya hilang? Siapa yang mau hack saya? Saya kan bukan artis. Gitu. Jadi buat yang hack akun Instagram saya. Jangan-jangan nanti mau jadi artis. Mungkin ada beberapa bukti di DM itu. Nggak tahu, pokoknya saya lagi makan habis konferensi pers sekitar 50 media. Terus saya bikin story dengan Bapak Jamal dan Masihnya, halo doain ya kami masyarakat Indonesia. 1 jam setelah itu hilang sampai sekarang. Jadi mohon bantuannya yang mengerti IT akun saya @Syara CB di-hack. Saya tidak tahu oleh siapa. Baru kali pertamanya dalam hari ini. Baru kali pertama kan saya bukan artis, ngapain juga orang hack saya? Kan lucu. Ada DM-an mungkin yang sifatnya intimidasi atau teror atau apa sebelumnya? Enggak sih, kalau dia intimidasi sih nggak ada. Cuman saya anehnya itu justru itu balik lagi, saya aneh bahwa saya bukan artis, saya bukan selebgram, bukan apa yang dia bilang pansos. Jadi saya Instagram hilang ya udah biasa aja gitu. Cuman sayang aja karena masyarakat Indonesia kan sedang mencari saya di story gitu. Kadang-kadang mereka yang, Mbak aku mau hilang ya gitu, kayak customer saya, Mbak aku mau hilang ya, iya nggak tahu kenapa gitu aja. Tapi saya masih punya 1 akun yang berdua dengan Masihnya, jadi masih aman. Dugaan sementara apa? Kenapa? Dugaan sementara apa? Dugaan sementara? Iya. Hilangnya akun itu Iya nggak. Mungkin ada orang yang fans sama beliau kali, Iya, jadi mungkin. sengaja mau menghilangkan. Iya kali.
ternyata yang dihilangin biasa aja ya. Iya. Nggak panik. Nggak panik, saya dihilangin nggak panik soalnya orang tahu saya punya 2 akun dengan Mas Inyo, nanti dihack lagi. Dan disebut. Jangan deh. Oke, Mbak Sarah, mungkin sejak kejadian ini jadi agak sedikit selektif nggak sih dalam bekerja sama? Pasti, yang pertama sekarang saya udah susah mau angkat telepon. Mau itu teman lama, teman kampus ya, teman kerja atau apa, kami sudah menjaga sekali untuk angkat telepon. Iya, even itu mungkin orang lebih hebat dan lebih pintar atau lebih apa dari kami, karena ya itu kami orangnya tulus. Kami takut ketika kami angkat telepon, lalu nanti orang memanfaatkan kami dengan situasi kami dan keadaan kami, takutnya dimanfaatkan lagi untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Kita sekarang memilih untuk berangkat jalan sendiri. Jalan sendiri. Jadi kami memilih seperti dulu, kerja seperti biasa, tidak ada yang tahu siapa kami. Karena sebenarnya kayak gini beban ya buat kami ya. Kami capek, beban gitu, karena kami tipikal orang yang dari dulu mau paketan sebanyak apapun kami yang makan warteg, malam-malam keangkringan gitu. Sekarang kalau keangkringan kadang suka ketemu orang yang Mbak, tabah ya gitu, aduh gak enak banget ya digituin orang gitu. Ini Mbak Sarah terakhir Mbak Abang, langkah kedepannya gimana tuh? Kita menunggu aja kira-kira setelah proses pemeriksaan atau keterangan dari klien kami ini selesai, kita tinggal menunggu terlapor kira-kira seperti apa. Nah, kalau ada perkembangan dari sana seperti apa, kita akan merespon. Oke.